pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Tanggapan terhadap keluarnya peraturan wali kota tentang pengurangan BPHTB ini merupakan hadiah buat masyarakat Kota Bau-Bau. Mari kita kuatkan kembali soliditas kita sebagai anak bangsa agar nilai tukar rupiah ini benar-benar bisa lebih terpercaya. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau memberi pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hingga 50% untuk warga kurang mampu. Memperingati hari ulang tahun ke-76 tahun 2022, Insan Keuangan di Kota Bau-Bau menggelar turnamen bola voli. Saya Rizky Arlina dan inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022. Sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 21 Oktober 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.227 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.467.189 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.970 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.289.663 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 ini bertambah 18 jiwa sehingga total meninggal menjadi 158.398 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. BPN Kota Bau-Bau menyambut baik kebijakan Wali Kota Bau-Bau yang memberi pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hingga 50% untuk warga yang kurang mampu. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Tanggapan terhadap keluarnya peraturan wali kota tentang pengurangan BPHTB ini merupakan hadiah buat masyarakat Kota Bau-Bau. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau, Asmanto Mesman menyambut baik kebijakan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse memberi pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB hingga 50% untuk warga kurang mampu. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Perwali Bau-Bau Nomor 57 Tahun 2022 tentang tata cara pemungutan BPHTB yang berlaku mulai 1 Oktober 2022, di mana warga kurang mampu yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan, misalnya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, berhak menerima pengurangan BPHTB sebesar 50%. Tanggapan terhadap keluarnya peraturan wali kota tentang pengurangan BPHTB ini merupakan hadiah buat masyarakat Kota Bau-Bau karena dengan adanya pengurangan ini masyarakat tidak terbebani lagi untuk pembayaran pajak BPHTB di pemerintah kota. Karena tahun 2022 PTSL yang sudah terbit kurang lebih 1.300 bidang, BPHTB terhutang itu 542 juta. Kalau dengan keluarnya peraturan wali kota tentu ada pengurangan yang harus mereka terima. Jadi mereka tidak membayar full lagi seperti peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang BPHTB yang berlaku di Kota Bau-Bau. Mantan Kepala BPN Muna Barat ini meyakini masyarakat akan semakin antusias mempercepat pendaftaran tanahnya dengan adanya kebijakan tersebut. Asmanto juga mengatakan kebijakan pengurangan BPHTB yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bau-Bau ini sangat diharapkan sejak program PTSL diluncurkan tahun 2017 lalu. Untuk program PTSL tentu ini yang sudah diharapkan sejak
program PTSL tahun 2017 sampai sekarang sudah berlangsung 5 tahun, baru kali ini keluar peraturan wali kota tentang pengurangan program PTSL. Asmanto juga meyakini dengan diberlakukannya Perwali Bau-Bau nomor 57 tahun 2022 tersebut sekaligus dapat mempercepat investasi di bidang perumahan. Ini juga akan mempercepat adanya investasi di bidang perumahan, developer, karena pajak juga mereka memperoleh pengurangan rumah sangat sederhana itu ada pengurangan 25%. Jadi tentu ini akan menumbuhkan investasi di bidang perumahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Memperingati Hari Uang atau HORI ke-76 tahun 2022, Insan Keuangan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menggelar turnamen bola voli. Diikuti oleh Satker dari BUMN dan memperebutkan piala bergilir. Mengenai hal itu, Harum Mulko melaporkan. Mari kita kuatkan kembali soliditas kita sebagai anak bangsa agar nilai tukar rupiah ini benar-benar bisa lebih terpercaya. Dalam rangka memperingati Hari Uang RI ke-76 tahun, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kota Bau-Bau menggelar turnamen bola voli. Turnamen yang dipusatkan di lapangan voli KPPN Bau-Bau ini akan diikuti oleh 10 satuan kerja mitra KPPN Bau-Bau dan 6 badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan eksibisi antara insan keuangan yang juga diikuti Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse pada Jumat pagi menjadi penanda dimulainya gelaran lomba. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyebutkan merayakan Hari Uang Republik Indonesia adalah sebagai bentuk kedaulatan karena sesungguhnya rupiah bukan hanya sekedar alat tukar tetapi juga menjadi lambang negara dan bentuk dari kedaulatan negara yang sempurna. Mari kita kuatkan kembali soliditas kita sebagai anak bangsa agar nilai tukar rupiah ini benar-benar bisa lebih terpercaya, paling tidak oleh kita, oleh bangsa sendiri. Kalau bangsa sendiri tidak percaya rupiahnya, saya kira itu pengkhianatan. Dan hari ini kami sangat mengapresiasi insan keuangan di Kota Bau-Bau, KPPN dan KPP Pratama menyelenggarakan ini untuk mengkonsolidasi anak bangsa. Karena walaupun hanya dalam bentuk olahraga, tapi semangat sportivitas dan integritas yang menjadi semangat olahraga kita hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk pada saat pengelolaan keuangan, sportivitas dan integritas itu benar-benar mengilhami cara kita mau mengelola keuangan yang dipercayakan oleh bangsa, oleh negara kepada kita masing-masing. Di tempat yang sama, Kepala KPPN Bau-Bau Haryanto menyebutkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi, kebersamaan, dan sportivitas kepada semua stakeholder, baik Satker pengelola APBN maupun badan usaha milik negara, BUMN, perbankan maupun non-perbankan. Dan sekaligus pada momen ini kami KPPN Bau-Bau dan KPP Pratama Bau-Bau juga mensosialisasikan komitmen kami untuk selalu mendukung program reformasi birokrasi dalam pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah bersih, dan melayani. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau, Waskito Eko Nugroho menyebut, dengan pertandingan voli ini dapat menjalin kebersamaan dan persaudaraan yang lebih erat lagi, sehingga ke depan saat berinteraksi bisa lebih akrab dari sebelumnya. Diperkirakan lomba akan berlangsung selama 2 hingga 3 minggu, karena hanya digelar di hari Jumat dan Sabtu agar tidak mengganggu aktivitas harian di kantor. Lomba ini akan memperebutkan piala bergilir. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Bank Negara Indonesia Cabang Bau-Bau dan Bank Indonesia berharap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta aparatur sipil negara menjadi motor penggerak pembangunan sistem transaksi digital dengan Quick Response Indonesia Standar atau QRIS. Pemimpin kantor BNI Cabang Bau-Bau Rahmat Ferdiansyah mengatakan, BNI sebagai salah satu bank yang memotori penggunaan digitalisasi terus menggalakkan penggunaan QRIS untuk menuju Bau-Bau Smart City. Sejauh ini pengguna QRIS di Bau-Bau menurut Ferdiansyah sudah cukup banyak, yang mana kalau secara kuantitas sudah sekitar di atas 60%. Namun demikian pihaknya terus mendorong agar penggunanya lebih meningkat.
Karena itu pihaknya berharap pelaku UMKM dan ASN bisa menjadi pejuang QRIS dengan memperkenalkan sistem transaksi digital tersebut sehingga lebih meluas. Sebagaimana diketahui, QRIS sebagai sistem transaksi digital membuat penggunanya dalam bertransaksi lebih cepat dan mudah. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau memberi pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hingga 50% untuk warga kurang mampu. Peringati Hari Uang ke-76 tahun 2022, insan keuangan di Kota Bau menggelar turnamen bola voli. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi. Menjadi